Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-10 mata kuliah metode numerik bersama saya Fitri Azana Kumala. Pada pertemuan ke-10 ini kita masih membahas materi tentang integrasi numerik, di mana materi yang akan kita bahas adalah tentang metode Simpson 1/3. Kita perhatikan suatu daerah di bawah kurva Y sama dengan fx antara x0 dan x2, dan pada aturan Simpson luasan daerah di bawah parabola tersebut akan dihampiri oleh luas daerah di bawah parabola yang melalui titik-titik x0, f0, x1, f1 dan x2, f2. Dengan di sini xk ini sama dengan x0 plus k dikalikan dengan h, dengan fk sama dengan fxk, k-nya adalah 0, 1 dan 2. Akan dihitung luas daerah di bawah parabola, ini daerah yang saya arsir, untuk mendapatkan aturan Simpson. Misalkan persamaan parabola tersebut adalah P2X, yaitu A dikalikan dengan kuadrat dari X min X0 ditambah dengan B dikali X min X0 ditambah dengan F0. Selanjutnya luas daerah di bawah parabola tersebut di sini diberikan oleh rumus integral dari P2X dx, di mana batas bawah dan batas atasnya adalah X0 dan X2. Ini sama dengan integral dari A dikalikan dengan kuadrat dari X min X0 ditambah dengan B dikali X min X0 ditambah F0 dx. Batas bawahnya adalah X0 dan batas atasnya adalah X2. Kita integralkan di sini, integral dari A dikalikan dengan X min X0 kuadrat itu adalah A dikalikan dengan X min X0 pangkatnya ditambah 1, 2 tambah 1 yaitu 3, dibagi dengan 3. Turunan di dalam kurung yaitu turunan dari X ini 1, maka di sini tetap ya A dikalikan dengan X min X0 pangkat 3/3 ditambah dengan integral dari B dikalikan dengan X min X0 yaitu B dikalikan dengan X min X0 kuadrat per 2, lalu ditambah dengan integral dari F0 yaitu F0x. Di sini batas bawah dan batas atasnya berturut-turut adalah X0 dan X2. Kita substitusikan di sini untuk X2, maka di sini kita tulis A dikalikan dengan X2 min X0 pangkat 3/3, lalu dikurangi dengan X0 kita substitusikan ke sini, berarti X ini kita gantikan dengan X0, X0 min X0 berarti 0, maka kita tulis di sini hanya A dikali X2 min X0 pangkat 3/3. Lalu selanjutnya di sini akan kita substitusikan X2 pada X, maka kita tulis B dikalikan dengan X2 min X0 kuadrat per 2 dikurangi dengan kita substitusikan X0 ke suku yang kedua di sini, maka hasilnya adalah 0 ya, karena X0 min X0 ini jelas 0, sehingga kita tulis di sini B dikalikan dengan X2 min X0 kuadrat per 2. Kemudian F0 dikali X, ini X-nya kita gantikan dengan X2 min X0. Selanjutnya kita tahu bahwa XK ini adalah X0 plus K dikalikan dengan H, sehingga ketika kita gantikan K-nya dengan 2, maka di sini X2 ini sama dengan X0 ditambah dengan 2 kali H. Sehingga ketika kita pindahkan X0 ini ke ruas kiri, kita dapatkan X2 dikurangi X0 ini sama dengan 2H. Sehingga ketika kita substitusikan X2 dikurangi dengan X0 ini sama dengan 2H, maka di sini kita dapatkan yang saya lingkari ini X2 min X0 ini adalah 2H, sehingga kita bisa tulis di sini A dikalikan dengan 2H pangkat 3/3, lalu ditambahkan dengan B dikalikan dengan 2H kuadrat per 2, lalu ditambah dengan F0 dikalikan dengan 2H. Maka di sini kita tulis 2H pangkat 3 ini sama dengan 8H pangkat 3 dikalikan dengan A, maka di sini kita tulis 8AH pangkat 3/3. Kemudian untuk suku yang kedua di sini kuadrat dari 2H kuadrat ini adalah 4H kuadrat, sehingga kita tulis di sini 4 dikalikan dengan B dikalikan dengan H kuadrat per 2, lalu ditambahkan dengan F0 dikalikan 2H, yaitu di sini akan sama dengan 2 kali F0 dikali H. Selanjutnya kita bisa sederhanakan di sini untuk suku yang kedua di sini 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2.
sehingga kita bisa tuliskan integral dari P2x dx, di mana batas bawahnya adalah x0, batas atasnya adalah x2 terhadap variabel x ya. Ini adalah sama dengan 8 dikalikan dengan a dikali h pangkat 3/3 ditambah 2 kali b dikali h pangkat 2 ditambahkan dengan 2f0 dikali h. Selanjutnya, karena kurva Y sama dengan P2X itu melalui 3 titik, yaitu tadi X0, F0, X1, F1, dan X2, F2, maka di sini kita bisa cari ya F0-nya, yaitu P2X0. Kita tinggal substitusi saja di sini. Kita ingat bahwa P2X ini sama dengan A dikali X min X0 kuadrat ditambah dengan B dikali X min X0 ditambah F0, sehingga ketika kita substitusikan X-nya ini dengan X0, maka kita dapatkan P2X0 nya ini adalah sama dengan A dikalikan dengan X0 min X0 dikuadratkan ditambah dengan B dikali X0 min X0 ditambah dengan F0. Hasilnya adalah di sini X0 min X0 adalah 0 ya, sehingga dikalikan dengan A ini jelas 0. Ini juga 0 ya. Lalu ditambah dengan F0, maka di sini kita tulis P2X0-nya adalah F0. Untuk yang kedua di sini F1 ini sama dengan P2X1, sama seperti tadi, kita tinggal substitusi saja di sini X dengan X1. Kita tuliskan A dikalikan dengan X1 min X0 kuadrat ditambah dengan B dikali X1 min X0 lalu ditambah dengan F0. Kita ingat bahwa XK ini sama dengan X0 ditambah K dikalikan H, sehingga kita substitusikan di sini. Untuk K sama dengan 1, maka kita dapatkan X1 ini sama dengan X0 ditambah H, sehingga X1 min X0 sama dengan H. Ketika kita substitusikan K-nya sama dengan 2, maka di sini kita dapatkan X2 ini sama dengan X0 plus 2H, sehingga X2 min X0 ini sama dengan 2H. Kita lanjutkan perhitungan tadi. Di sini X1 min X0 ini sudah kita dapatkan sebagai H ya, sehingga di sini kita tulis A dikali H kuadrat lalu ditambah dengan B dikali H lalu ditambahkan dengan F0. Inilah F1 yaitu P2X1. Untuk nilai F2 kita tinggal substitusikan saja di sini nilai X dengan X2, maka kita bisa tulis A dikali X2 min X0 kuadrat ditambah dengan B dikali X2 min X0 ditambah dengan F0. Lalu kita tahu bahwa X2 min X0 ini adalah sama dengan 2H, sehingga kita tulis di sini A dikalikan dengan 2H dikuadratkan ditambah dengan B dikali 2H lalu ditambah F0. Kita sederhanakan di sini A dikalikan dengan 4H kuadrat ditambah dengan 2 kali B dikali H ya, lalu ditambah dengan F0, sehingga kita bisa tuliskan di sini F2 yaitu P2X2 ini sama dengan 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan H kuadrat ditambah dengan 2 kali B dikali H lalu ditambah dengan F0. Selanjutnya di sini setelah kita dapatkan F0, F1 dan F2, kita bisa hitung bahwa F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ini tinggal kita substitusikan saja. F0-nya ini adalah F0, lalu 4 dikali F1, F1-nya sudah diketahui bahwa A dikalikan dengan H kuadrat ditambah dengan B dikali H ditambah dengan F0, lalu ditambah dengan F2. F2-nya adalah 4 dikalikan dengan A kali H kuadrat ditambah 2 kali B dikali H ditambah dengan F0. Kita bisa buka di sini kurungnya, yaitu di sini kita tulis F0 ditambah 4 kali A kali H kuadrat ditambah dengan 4 kali B kali H ditambah dengan 4 kali F0 ditambah dengan yang suku selanjutnya yaitu 4 kali A kali H kuadrat ditambah dengan 2 kali B kali H ditambah dengan F0. Kita jumlahkan di sini suku-suku yang sejenis, sehingga kita dapatkan 4 kali A kali H kuadrat ditambah dengan 4 kali A kali H kuadrat, hasilnya adalah 8 kali A kali H kuadrat. Lalu di sini 4 kali B kali H ditambahkan dengan 2 kali B kali H, hasilnya adalah 6 kali B kali H. Lalu di sini F0 ditambah 4F0 ditambah F0, hasilnya adalah 6F0.
Sehingga kita dapatkan F0 ditambah dengan 4F1 ditambah dengan F2, hasilnya adalah 8 kali A kali H kuadrat ditambah 6 kali B kali H ditambah dengan 6 kali F0. Selanjutnya kita kalikan F0 ditambah 4F1 ditambah F2, ini kita kalikan dengan H per 3. Maka di sini kita bisa tulis H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Ini sama dengan 8 per 3 dikali A dikali H kuadrat kali H, maka H pangkat 3 ya. Ditambahkan dengan 6 per 3 yaitu 2 dikalikan dengan B dikalikan dengan H kali H, maka di sini H kuadrat. Ditambah dengan 6 per 3 yaitu 2 kali F0 kali H. Kita perhatikan bahwa 8 kali A kali H pangkat 3 per 3 ditambah dengan 2 kali B kali H kuadrat ditambah dengan 2 kali F0 kali H. Ini adalah sama dengan integral dari P2X dx, di mana batas bawahnya adalah X0 dan batas atasnya adalah X2. Jadi kita peroleh di sini aturan Simpson sebagai berikut. Kita tuliskan integral dari P2X dx, di mana batas bawah dan batas atasnya adalah X0 dan X2 berturut-turut. Ini sama dengan H dibagi dengan 3 dikalikan dengan F0 ditambah dengan 4F1 ditambah dengan F2. Sehingga secara umum hampiran luas di bawah kurva fx pada interval tertutup xi, xi plus 2 dengan menggunakan luas di bawah kurva parabola. Ini kita tuliskan sebagai integral fx dx, di mana batas bawah dan batas atasnya berturut-turut adalah xi dan xi plus 2. Ini ekuivalen dengan H dikalikan dengan fi ditambah dengan 4 kali fi plus 1 ditambah dengan fi plus 2 dibagi dengan 3. Di sini I-nya adalah bilangan bulat dengan FK ini sama dengan FXK. Selanjutnya akan kita bahas tentang aturan Simpson 1/3 majemuk. Misalkan N adalah suatu bilangan genap dan P ini adalah sama dengan A yang sama dengan X0, di mana lebih kecil daripada X1, lebih kecil daripada X2 dan seterusnya. Lebih kecil daripada Xn dikurangi 1 dan lebih kecil daripada Xn yang sama dengan B. Ini adalah suatu partisi seragam sedemikian sehingga lebar setiap subinterval itu adalah H. Jadi di sini H tersebut adalah sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N, di mana sama dengan XI plus 1 dikurangi XI untuk I yang lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil daripada N. Kita tahu bahwa integral dari fx dx, di mana batas bawah dan batas atasnya masing-masing adalah A dan B, yaitu sama dengan integral dari fx dx, batas bawahnya adalah X0 dan batas atasnya adalah X2. Kemudian ditambahkan dengan integral dari fx dx, batas bawahnya adalah X2 dan batas atasnya adalah X4. Dan seterusnya sampai integral dari fx dx, di mana batas bawahnya adalah Xn dikurangi 2 dan batas atasnya adalah Xn. Sehingga di sini kita peroleh bahwa integral dari fx dx, di mana batas bawah dan batas atasnya berturut-turut adalah A dan B, ini akan ekuivalen dengan nilai dari integral yang telah saya sebutkan tadi ditambahkan ya dengan menggunakan aturan Simpson. Sehingga di sini pendekatannya adalah H dikalikan dengan F0 ditambah 4F1 ditambah F2 dibagi dengan 3. Ini untuk suku yang pertama ya. Lalu untuk suku yang kedua ini sama dengan H dikali F2 dikalikan dengan 4 kali F3 ditambah dengan F4 dibagi 3. Dan seterusnya sampai suku yang terakhir di sini H dikalikan dengan Fn dikurangi 2 ditambah F kali N dikurangi 1 ditambah Fn per 3. Selanjutnya di sini kita keluarkan H per 3 sehingga dalam kurung ini kita tuliskan F0 ditambah 4 kali F1 tambah F3 dan seterusnya sampai Fn dikurangi 1 ditambahkan dengan 2 kali F2 ditambah F4 dan seterusnya sampai Fn dikurangi 2 ditambah dengan Fn. Sehingga kita bisa persingkat di sini dengan menggunakan sigma. Kita tuliskan sebagai H per 3 dikalikan dengan F0 ditambah 4 kali sigma F2K dikurangi 1, di mana K berjalan dari 1 sampai N per 2, ditambah dengan 2 kali sigma F2K, di mana K berjalan dari 1 sampai N dikurangi 1 per 2, ditambah dengan Fn, dengan N-nya adalah bilangan genap, H ini adalah lebar tiap subinterval ya, yaitu B dikurangi A dibagi dengan N. X0 ini batas bawahnya ini sama dengan A, dan Xn ini batas atasnya ini sama dengan B,
dimana XI plus 1 ini sama dengan XI ditambah H, dan FI nya adalah sama dengan FXI dengan I lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan N dikurangi 1. Kita lihat di sini contoh soalnya agar kita lebih mudah untuk memahami materi tentang aturan Simpson 1/3 ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan aturan Simpson, hampiri integral fungsi fx sama dengan 1/x pada interval tertutup 1,9 dengan 8 subinterval seragam. Kita lihat penyelesaiannya di sini. Fungsi integrannya ini sudah diketahui di soal, yaitu fx sama dengan 1/x. Selanjutnya akan kita cari di sini lebar tiap subinterval, yaitu di sini H ini sama dengan B dikurangi A per N, di mana B ini adalah batas atas interval dikurangi dengan A ini adalah batas bawah interval dibagi dengan N adalah banyaknya subinterval, sehingga kita tulis di sini 9 dikurangi 1 dibagi dengan 8, yaitu 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Selanjutnya karena interval tertutup 1,9 yang akan dibagi menjadi 8 subinterval seragam, maka di sini kita lihat ya, kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini lebarnya sama ya, dimana di sini 1 ini adalah X0, lalu 2 ini adalah X1, 3 ini adalah X2, lalu 4 ini adalah X3, 5 adalah X4, 6 ini adalah X5, 7 ini adalah X6, 8 adalah X7, dan 9 ini adalah X8. Terlihat di sini ada 8 subinterval, sehingga untuk X-nya sama dengan 1, maka nilai F1 kita tinggal substitusi saja ke fungsi integrannya, yaitu 1/x, sehingga ketika X-nya 1, maka 1/x ini sama dengan 1/1, yaitu sama dengan 1. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 2, maka di sini fx-nya adalah 1/2 atau setengah. Untuk X sama dengan 3, maka fx-nya adalah 1/3, dan seterusnya ketika X sama dengan 9, maka fx-nya adalah 1/9. Kita lihat di sini nilai fx ketika X-nya sama dengan 1, ini adalah sama dengan fx0 atau juga sama dengan f0. Setengah ini f1, 1/3 ini f2, 1/4 adalah f3, lalu 1/5 adalah F4, 1/6 adalah F5, 1/7 adalah F6, 1/8 adalah F7, dan 1/9 ini adalah F8. Selanjutnya, setelah kita tahu masing-masing nilai fungsi untuk setiap X, maka di sini kita bisa cari integral dari 1/x dx, di mana batas bawah dan atasnya berturut-turut adalah 1 dan 9. Ini akan ekuivalen dengan H dibagi 3 dikalikan dengan F0 ditambah 4 kali F1 tambah F3 dan seterusnya sampai Fn dikurangi 1 ditambah dengan 2 kali F2 tambah F4 dan seterusnya sampai Fn dikurangi 2 ditambah Fn. Ini akan sama dengan H dibagi 3 dikalikan dengan F0. F0 adalah sama dengan nilai F ketika X-nya adalah sama dengan 1 ditambah dengan 4 kali F1. F1 adalah nilai F ketika X-nya adalah sama dengan 2 ditambah dengan F3. F3 adalah nilai F ketika X-nya adalah sama dengan 4, dan seterusnya sampai Fn dikurangi 1. N-nya adalah sama dengan 8, 8 dikurangi 1 adalah sama dengan 7, sehingga di sini sama dengan F7. F7 yaitu sama dengan nilai F ketika X-nya adalah sama dengan 8. Lalu ditambahkan dengan 2 kali F2, F2 sama dengan nilai F ketika X-nya adalah 3. Lalu ditambah dengan F4, F4 adalah nilai F ketika X-nya adalah 5, sampai dengan F8 dikurangi 2 yaitu F6. F6 adalah sama dengan nilai F ketika X-nya adalah sama dengan 7. Lalu terakhir di sini ditambahkan dengan Fn karena N-nya adalah 8, sehingga di sini tambah F8. F8 adalah nilai F ketika X-nya adalah sama dengan 9. Sehingga di sini kita bisa substitusikan hanya adalah sama dengan 1 dibagi dengan 3 dikalikan dengan F1. F1-nya adalah 1, lalu ditambahkan dengan 4 kali F2 yaitu setengah, ditambahkan dengan F4 yaitu 1/4, lalu ditambahkan dengan F6 yaitu 1/6, lalu ditambahkan dengan F8
yaitu 1/8. Lalu ditambah dengan 2 kali F3, F3-nya adalah 1/3, ditambah dengan F5, F5-nya adalah 1/5, dan ditambah dengan F7, F7 adalah sama dengan 1/7. Lalu terakhir di sini ditambahkan dengan F9, yaitu 1/9. Ini tinggal kita hitung saja ya. Kita sederhanakan sehingga pada akhirnya kita peroleh bahwa integral dari 1/x dx di mana batas bawah dan batas atasnya berturut-turut adalah 1 dan 9, ini akan ekuivalen dengan 2,21000529. Inilah hasil yang kita peroleh dengan menggunakan metode Simpson 1/3 untuk mencari nilai integral dari 1/x terhadap variabel x, di mana batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 9, dengan menggunakan subinterval ada 8 dan lebar untuk masing-masing subintervalnya adalah 1. Selanjutnya kita juga bisa cari di sini nilai integral yang sesungguhnya, yaitu kita integralkan dengan cara analitik ya, cara yang biasa. Kita tahu bahwa integral dari 1/x terhadap variabel x ini adalah ln x. Ini tinggal kita substitusikan saja batas bawah dan batas atasnya, sehingga kita peroleh hasil integralnya adalah ln 9 dikurangi ln 1, yaitu 2,1972246. Hingga galat mutlaknya di sini kita peroleh nilai yang sesungguhnya ini dikurangi dengan hasil hampirannya ya, yaitu 2,21000529. Ini kita beri harga mutlak sehingga galatnya adalah 0,0128283. Sekian pertemuan ke-10 mata kuliah metode numerik ini. Kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.